Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok SGD A5 ingin mempresentasikan student project kami yang berjudul Terminologi Kedokteran pada Sistem Muskuloskeletal. Berikut list anggota SGD A5. Perkenalkan, saya Afi Ayi dengan NIM 20025111101. Sekarang saya akan menjelaskan apa latar belakang dari terminologi kedokteran sistem muskuloskeletal. Saat masih duduk di bangku sekolah, kita pasti pernah mendengar istilah-istilah kesehatan pada pelajaran biologi seperti hipertensi, dermatitis, histerektomi, dan lain-lain. Nah, dalam hubungan dunia kesehatan, dibutuhkan juga adanya sebuah bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi tersebut dikenal dengan istilah medis yang akan dipelajari dalam terminologi kedokteran. Istilah medis merupakan bahasa profesi medis sebagai sarana komunikasi antara mereka yang berkecimpung langsung atau tidak langsung, baik di bidang pelayanan medis maupun kesehatan. Dengan mempelajari terminologi kedokteran, kita dapat lebih memahami dan menerapkan lingkungan yang berhubungan dengan medis, serta mengetahui apa saja sih keuntungan yang didapat setelah mempelajari terminologi kedokteran ini. Baik, perkenalkan, nama saya Madidan Kanyana dengan nomor NIM 2002511117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi terminologi dan definisi muskuloskeletal. Yang pertama yaitu definisi terminologi. Terminologi adalah ilmu tentang peristilahan. Terminologi medis adalah ilmu peristilahan yang digunakan untuk sarana komunikasi antara orang-orang yang berhubungan atau bekerja dalam bidang kesehatan atau medis. Terminologi medis ini telah disepakati di seluruh dunia, digunakan untuk mempermudah komunikasi antara tenaga medis. Penyusunan istilah medis disusun berdasarkan yang pertama yaitu akar kata atau kata dasar, yang kedua yaitu prefiks atau awalan, yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran, dan terakhir yaitu eponim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kedua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Yang pertama, muskulo atau muskular adalah jaringan-jaringan otot tubuh. Yang kedua yaitu skeletal atau biasa disebut osteo, yang merupakan tulang kerangka tubuh yang terdiri dari tulang dan sendi. Jadi, muskuloskeletal adalah sistem pergerakan tubuh yang terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Prema Satyawahini dengan NIM 2002511116. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang digunakan pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai lokomotor dan penopang bagi tubuh manusia. Terdiri dari dua sistem utama, yaitu sistem kerangka dan juga sistem otot. Sistem kerangka manusia terdiri dari beberapa jenis tulang dan tulang rawan. Sistem rangka terdiri dari 206 tulang dan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu rangka aksial, rangka apendikular, dan persendian. Kemudian sistem otot. Terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka atau skeletal, yang kedua otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Fungsi esensial dari sistem otot adalah pergerakan, penopang tubuh dan mempertahankan postur, dan yang terakhir adalah mempertahankan panas tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Catherine Sylvania, NIM 2002511134. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Bagian-bagian tulang. Bagian-bagian tulang terdiri atas tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, ruas tulang belakang, tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior, tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot terdiri atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung yang terdapat pada jantung. Saya Dea Gracia Eliani Sampai dengan NIM 2002511095 akan menjelaskan fungsi dari sistem muskuloskeletal. Yang pertama, fungsi tulang. Fungsi tulang secara umum yaitu formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh, formasi sendi atau penggerak, perlengkapan otot, pengungkit, menyokong berat badan, proteksi atau membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru, hemapoiesis atau pembentukan sel darah, dan yang terakhir fungsi imunologi, yaitu rem-sum tulang membentuk limfosit B dan makrofag. Selanjutnya adalah fungsi dari otot. Fungsi otot yaitu 1. Pergerakan, 2. Menopang tubuh dan mempertahankan postur tubuh, 3. Mempertahankan panas tubuh. Selanjutnya ada fungsi dari sendi, yaitu sebagai penghubung antar tulang, memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Selanjutnya ada fungsi dari sistem muskuloskeletal secara umum meliputi fungsi tulang, sendi, dan otot. Yang pertama memberikan bentuk tubuh, yang kedua menyangga berat badan, yang ketiga tempat penyimpanan mineral, kalsium, dan fosfor, yang keempat melindungi organ penting, yang kelima sebagai alat gerak pasif, yang keenam memproduksi sel darah, dan yang terakhir memberikan kelenturan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Komangatania Putri Mahacinta dengan NIM 20025111100. Saya akan menjelaskan tentang terminologi tulang. Tulang manusia secara umum adalah 206 tulang yang membentuk rangka. Tulang tersebut nantinya akan membantu pergerakan tubuh manusia. Fungsi tulang lebih lanjut telah dijelaskan sebelumnya. Lalu komponen penyusun tulang ialah mineral dan matrix organik, contohnya kolagen dan proteolikan, kalsium dan fosfat, contohnya hidroksiapatit dan asam hyaluronat. Lalu sel penyusun tulang ada sel osteoblast, sel tulang muda, osteosit, sel tulang dewasa, osteoklas, sel yang mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Lalu jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan cartilagoen di bagian
dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah tulang rawan hialin yang bersifat halus, transparan, dan matrixnya homogeni. Lalu yang kedua, tulang rawan elastis yang bersifat lentur, matriksnya mengandung serabut tipis yang bercabang-cabang. Lalu yang ketiga, tulang rawan fibrosa yang bersifat kurang lentur dan matriksnya banyak mengandung serabut kolagen. Lalu yang kedua, tulang keras atau osteon yang bersifat tidak lentur dan keras karena mengandung zat kapur dan fosfor. Matriks tulang yang rapat dan padat akan membentuk tulang kompak, sedangkan yang tidak padat dan berongga akan membentuk tulang spongiosa. Lalu bentuk-bentuk tulang dibedakan menjadi 5. Tulang pipa ossa longa berbentuk tabung yang ukurannya panjang. Lalu tulang pendek ossa brevia berbentuk seperti kubus. Lalu ada tulang pipih atau ossa plana berbentuk pipih seperti lempengan. Lalu yang keempat adalah tulang irregular, ossa irregular bentuknya tidak beraturan. Lalu tulang berongga udara atau ossa pneumatika bentuknya berongga. Berikut adalah gambar sistem rangka. Klasifikasi rangka berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, axial skeleton adalah tulang yang berperan dalam membentuk sumbu tubuh serta berperan dalam proteksi dan suportif. Dibedakan menjadi 4, yaitu cranium, sternum, columna vertebralis, dan costae. Lalu tulang tengkorak, yang contoh bagiannya ialah sutura sagittal, sutura koronal, sutura lampu ideal. Lalu ada bagian temporal yang terletak di samping kanan kepala di telinga. Contoh bagiannya squamosa, petrous, mastoid, dan timpani. Lalu ada bagian occipital yang terletak di belakang tengkorak. Contohnya foramen magnum, protuberans occipital eksternal, dan candylus occipital. Lalu bagian sphenoid yang letaknya berdekatan dengan tulang rongga mata seperti tulang baji. Lalu yang terakhir bagian etimoid adalah tulang yang menyusun rongga hidung. Perkenalkan, nama saya adalah Monica Priyatanujaya dengan NIM 2002511085. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tulang. Berikut gambar dari bagian tulang. Tulang tengkorak bagian wajah, terdiri atas mandibularis, rahang bawah, maxillaris, rahang atas, palatinum, tulang langit-langit, zygomaticum, tulang daerah pipi, nasalis, tulang hidung, tulang lacrimal, sekat tulang hidung, foramen magnum, penyambung antara tulang kepala dan leher, yang terakhir sinus paranasal, ruang udara yang terhubung dengan rongga hidung. Tulang dada, tulang pipi yang berada di bagian tengah dada yang memberikan perlindungan pada organ vital, terdiri atas manubrium, tulang hulu, corpus sterni, tulang badan, processus siphoideus, tulang tajuk bedak. Tulang rusuk, tulang ini yang pipih, tipis, dan melengkung, terdiri atas 7 pasang os costevera, tulang rusuk sejati, 3 pasang os costesporia, tulang rusuk palsu, dan 2 pasang os costepunctuates, tulang rusuk melayang. Ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Yang pertama, os vertebrae cervicae, tulang leher, os vertebrae thoracalis, tulang punggung, os vertebrae lumbalis, tulang pinggang, os vertebrae sacrum, tulang kelangkangan, dan os vertebrae coccygeus, tulang ekor. Tulang gerak atas, ekstremitas superior yang tersusun atas humerus, lengan atas, radius, tulang pengumpil, dan ulna, tulang hasta, karpal pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan phalanges, tulang jari. Tulang anggota gerak bawah, ekstremitas inferior, yang tersusun atas femur, tulang paha, tibia, tulang kering, dan fibula, tulang betis, patella, tulang tempurung lutut, tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, phalanges, tulang jari kaki. Tulang gelang bahu, terdiri atas scapula, tulang belikat, clavikula, tulang selangka. Tulang gelang panggul, terdiri atas 2 tulang pinggul yang terbagi menjadi ilium, tulang usus, pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk. Baik, di sini saya Dewa Kanan Busandana dengan NIM 20025-1120 akan menjelaskan tentang terminologi sendi. Sendi merupakan penghubungan antara satu bagian tulang yang kaku. Di sini sendi terdiri dari 3 bagian, yaitu synartosis, amphitosis, dan diartosis. Yang pertama, synartosis atau synartorial. Sendi ini tidak dapat digerakkan atau hampir tidak bisa digerakkan. Sendi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu syndesmosis, yaitu sendi mati yang terdapat 5 bagian, yaitu sutura, komposis, synodolesis, syndesmosis elastica, syndesmosis fibrosa. Dan bagian yang kedua itu synenfrosis, yaitu yang dihubungkan oleh tulang rawan. Dan yang ketiga, synodosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan tulang. Jadi sendi yang kedua yaitu amphitosis atau sendi kaku. Sendi ini memiliki pergerakan yang terbatas. Contohnya adalah symphysis pubis pada pinggul. Sendi yang ketiga yaitu diartosis, merupakan sendi yang mana dihubungkan 2 tulang dapat memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Yang pertama yaitu sendi pivot atau sendi putar. Sendi dapat memungkinkan gerakan memutar. Yang kedua plane atau sendi geser. Nah, yang ketiga itu saddle atau sendi plana yang memungkinkan gerakan 2 arah. Yang keempat hinge atau sendi axial yang dapat memberikan gerakan 1 arah. Yang kelima itu condyloid yaitu sendi gulung. Sendi ini dapat melakukan gerakan 2 sumbu atau gerakan fleksi dan ekstensi. Yang terakhir itu bolt and socket yang mana merupakan sendi peluru dan mampu bergerak ke segala arah. Berikut di samping adalah gambaran dari sendi tersebut. Perkenalkan, nama saya Afi Ayi. Sekarang saya akan menjelaskan terminologi otot. Yang pertama, fungsi dari struktur otot.
Otot adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi guna menciptakan suatu atau sebuah gerakan. Otot tersusun dari serabut silindris yang mempunyai sifat sama dengan sel jaringan yang lain. Sel tersebut diikat oleh jaringan ikat yang mengandung unsur kontraktil menjadi berkas serabut kecil. Selain itu, otot juga berfungsi untuk membantu hipotalamus untuk mengatur suhu dalam tubuh. Komponen-komponen di otot. Dalam sistem otot, struktur utamanya terdiri atas otot-otot, fascia-fascia, tendon-tendon, ligamen, dan persendian. Di dalam tubuh manusia terdapat 600 otot dan banyak tendon. Otot terdiri dari kumpulan serabut atau fibers dan jaringan lain. Otot sendiri pun memiliki 3 tipe, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Lalu bagian-bagian yang sering disebut dalam jaring otot adalah yang pertama bicep, lalu ada buccinators, yang ketiga ada deltoid, yang keempat ada external oblique, lalu ada gastrocnemius, lalu gluteus maximum, hamstring muscle, masseter, pectoralis major, quadriceps femoris, ada rectus abdominis, ada sternomastoid, ada sternocleidomastoid, tibialis anterior, trapezius, triceps, dan Achilles tendon. Baik, perkenalkan nama saya Sapardian Depa dengan NIM 20025111117. Saya akan melanjutkan presentasi tentang terminologi otot. Yang berikutnya yaitu ada pembeda otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama dari tempatnya. Otot polos berada di dalam organ dalam pembuluh darah. Otot lurik melekat pada rangka dan otot jantung berada pada jantung. Untuk bentuk serabut, otot polos memanjang, berbentuk spindel dan ujung lancip. Otot lurik memanjang, silindris, dan berujung tumpul. Otot jantung memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Untuk jumlah nukleus, otot polos ada 1, otot lurik lebih dari 1, dan otot jantung ada 1. Letak nukleus otot polos berada di tengah, otot lurik berada di tepi, otot jantung berada di tengah. Untuk garis melintang otot polos tidak ada, otot lurik ada, dan otot jantung juga ada. Kecepatan kontraksi otot polos paling lambat, otot lurik paling cepat, sedangkan otot jantung sedang. Kemampuan berkontraksi otot polos dan otot lurik dan otot jantung kuat. Tipe kontrol dari otot polos sendiri involunteer, otot lurik volunteer, dan otot jantung involunteer. Berikutnya ada jenis serat otot. Yang pertama sarkolema. Sarkolema merupakan lapisan tipis polisakarida yang mengandung serat kolagen yang bersatu dengan serat endo yang menyisip pada tulang. Jadi ini umumnya merupakan pelindung otot. Selanjutnya ada myofibril. Myofibril merupakan serabut otot. Myofibril terdiri atas filamen myosin dan filamen aktin. Selanjutnya sarkoplasma. Sarkoplasma merupakan myofibril yang terpendam dalam serat otot yang terdiri dari kalium, fosfat, dan enzim protein yang dalam jumlah besar. Selanjutnya ada retikulum sarkoplasmik, yaitu mempunyai susunan khusus dalam pengaturan kontraksi otot. Selanjutnya ada mekanisme umum kontraksi otot. Yang pertama, potensial aksi berjalan sepanjang sebuah saraf motorik sampai ke ujung saraf. Berikutnya, ujung saraf mensekresi substansi neurotransmitter yaitu asetilkolin. Selanjutnya, asetilkolin bekerja untuk membuka saluran asetilkolin sendiri dalam membran serat otot. Dengan terbukanya saluran asetilkolin, sejumlah besar ion natrium mengalir ke bagian dalam membran serat otot, sehingga menimbulkan potensial aksi serat saraf. Selanjutnya, potensial aksi menimbulkan depolarisasi membran serat otot, yang menyebabkan retikulum sarkolema melepas sejumlah ion kalsium. Selanjutnya, ion kalsium tersebut menimbulkan kekuatan menarik antara filamen aktin dan myosin, yang menyebabkan bergerak bersama-sama menghasilkan kontraksi. Setelah itu, kurang dari 1 detik, kalsium yang tadi dihasilkan dipompakan kembali ke retikulum sarkolema untuk potensial aksi otot yang baru lagi. Perkenalkan, nama saya Amar Zohor dengan NIM 20025111125. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 7, yaitu jenis-jenis kontraksi otot. Pada otot, tak semua kontraksi akan memperpendek otot tersebut atau menggerakkan tulang. Otot dapat memendek jika bagian yang diberikan tegangan melawan gaya-gaya yang diberikan tulang tempat otot tersebut berinversi. Jenis kontraksi otot ada 3. Yang pertama adalah isotonik. Pada isotonik ini, jenis kontraksi ini tegangannya tetap, hanya saja panjang otot tersebut akan berubah. Yang kedua adalah isokinetik. Pada jenis kontraksi ini, laju pemendekan otot akan tetap, sehingga panjang otot tersebut berubah. Yang ketiga adalah isometrik. Pada isometrik, otot tidak dapat memendek, sehingga panjang otot pun tak akan berubah. Yang kedelapan adalah sistem otot. Ini adalah overview sistem otot pada bagian tubuh manusia, bagian depan dan belakang. Selanjutnya, ada otot ekstremitas atas. Otot ekstremitas atas sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, otot ekstremitas atas gelang bahu. Otot ekstremitas atas gelang bahu ada 3. Pertama, ventral. Di ventral terdapat musculus pectoralis major, musculus pectoralis minor, musculus subclavius, musculus subscapularius. Dan pada lateral ada musculus deltoideus, musculus supraspinatus. Pada dorsal ada musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus teres major. Yang kedua, otot ekstremitas atas lengan atas. Berdasarkan jenis gerakannya terbagi menjadi 2, yaitu gerakan fleksi. Pada gerakan fleksi terdapat musculus bicep brachii, musculus brachialis, dan musculus coracobrachialis. Pada gerakan ekstensi ada musculus tricep brachii, musculus tricep brachii, caput longus, musculus tricep brachii, caput medial, musculus bicep brachii, caput lateral, dan musculus anconeus. Yang ketiga, ekstremitas atas lengan bawah.
Berdasarkan posisinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, posisi anterior. Pada posisi anterior sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada superficial. Di sini terdapat musculus pronatus teres, musculus ulnaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus digitorium superficialis, musculus carpi ulnaris. Yang pada bagian deep ini terdapat musculus flexor digitorium profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronatus quadratus. Pada bagian lateral terdapat musculus brachycardialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis. Pada posisi posterior terdapat dua bagian juga. Yang pertama superficialis. Terdapat otot musculus extensor digitorium, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Dan pada bagian deep terdapat musculus supinator, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, musculus extensor abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis. Selanjutnya ada otot ekstremitas atas bagian tangan. Ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otot tenar. Di otot tenar ini terdapat musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis. Pada otot hipotenar terdapat musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi. Pada otot tangan pendek ada musculi lumbricalis, musculi interosei. Selanjutnya adalah otot ekstremitas bawah. Otot ekstremitas bawah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama tungkai atas. Tungkai atas sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pinggul bagian ventral, yang dimana ada musculus iliacus, musculus psoas mayor, dan musculus psoas minor. Pada otot pinggul bagian dorsal terdapat musculus gluteus maximus, musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus, dan musculus piriformis. Pada otot paha bagian ventral terdapat musculi quadriceps femoris, musculus sartorius, musculus tensor fascia latae. Dan pada otot paha bagian medial adductor terdapat musculus pectinus, musculus brachialis, musculus adductor brevis, musculus adductor longus, dan musculus adductor magnus, dan musculus optaroterius externus. Pada otot paha bagian dorsal terdapat musculus biceps femoris, musculus semilendinosus, musculus semimembranosus. Selanjutnya adalah tungkai bawah. Tungkai bawah sendiri terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah otot tungkai bawah bagian ventral. Ini terdapat musculus tibialis anterior, musculus extensor halus longus, musculus extensor digitorium longus, musculus fibularis tertius. Pada otot tungkai bawah bagian lateral terdapat musculus fibularis longus dan musculus fibularis brevis. Pada otot tungkai bawah bagian dorsal superficial terdapat musculus gastrocnemius dan musculus soleus. Pada otot tungkai bawah bagian dorsal profundus terdapat musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorium longus, musculus flexor hallucis longus. Pada otot punggung kaki terdapat musculus extensor digitorium brevis pedis, musculus extensor hallucis brevis, musculus interosea. Pada otot telapak kaki sebelah medial terdapat musculus abductor hallucis, musculus flexor hallucis brevis, musculus adductor hallucis. Pada otot telapak kaki bagian tengah terdapat musculus flexor digitorium brevis pedis, musculus quadratus plantae, musculi lumbricalis pedis, musculi entorosei plantae pedis, musculi entorosei dorsales pedis. Dan pada otot telapak kaki bagian ventral terdapat musculus abductor digiti minimi brevis pedis, musculus flexor digiti minimi brevis pedis, musculus opponens digiti minimi. Sekian presentasi bagian saya, dan terima kasih. Baik, nama saya Niputu Naruminandari dengan NIM 20025111106. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai terminologi otot, yaitu dimulai dari otot toraks. Nah, otot toraks berdasarkan persyarapannya dibagi menjadi 3, yaitu plexus brachialis, nervus intercostales, dan juga central tendon. Kemudian ada otot abdomen, di mana otot abdomen berdasarkan persyarapannya hanya dibagi menjadi 1, yaitu nervus intercostales saja. Selanjutnya yaitu otot leher. Otot leher dibagi menjadi 4 bagian, yaitu superficial, scalene, suprahyoid, dan juga infrahyoid. Selanjutnya ada otot kepala, di mana otot kepala ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada otot mata, otot mulut, otot epicranium, otot nasal, dan juga otot masticatori. Nah, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwasannya terminologi adalah suatu ilmu tentang peristilahan, di mana ilmu peristilahan yang digunakan untuk sarana komunikasi yang berhubungan pada bidang kesehatan disebut dengan terminologi medis. Nah, muskuloskeletal terdiri dari 2 kata, yaitu muskulo atau muskular yang artinya jaringan otot,
dan skeletal atau osteo yang berarti tulang, kerangka tubuh yang terdiri dari tulang serta sendi. Oleh karena itu, muskuloskeletal merupakan sistem alat gerak yang melibatkan otot, tulang, dan juga sendi. Nah, dengan melalui student project ini dapatlah tercapai tujuan kelompok kami, yaitu dapat membentuk pengetahuan dan juga pemahaman kami mengenai terminologi atau istilah medis, khususnya pada muskuloskeletal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.